Tapi kemudian sesuai perkembangan zaman, perkembangan praktek, tidak seperti itu. Lahirnya yang namanya PPJB. PPJB ini kan lahirnya konstruksinya kepada buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Orang berjanji, beli tidak lunas, bagaimana caranya? Jadi sisanya tidak dianggap sebagai utang, tidak dianggap bentuk yang lain, tapi Anda harus bayar. Nah artinya apa? PPJB ini merupakan living law saja di kalangan masyarakat, kemudian oleh pembuat Undang-Undang Nomor 1 ini ditarik begitu saja menjadi norma hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan ditarik menjadi norma hukum tanpa dilihat lagi latar belakangnya ini kenapa bisa terjadi. Mohon maaf tadi Pak Soehartoyo sudah menyebutkan, ya, disebutkan menjadi modus. Saya ingin sedikit cerita, memang di sini tidak ada. Apakah PPJB ini bisa dijadikan modus untuk yang gratifikasi, Pak? Bisa. Dalam praktek pernah kejadian seorang pejabat gratifikasi sebuah rumah tanah, saya tidak punya uang cash, saya bayar pakai rumah. Datang ke notaris, Pak. Dibuat PPJB lunas, Pak. Betul, Pak, dijadikan modus gratifikasi. Saya sebagai notaris tidak bisa. Ya. Itu ada kan gitu. Nah, apakah yang seperti itu juga akan dikenakan pajak, Pak, gitu? Itu terjadi kan gitu. Jadi betul Pak Soehartoyo, mohon maaf, modusnya banyak. Dalam praktek juga dijadikan modus untuk memberikan rumah kepada istri muda, ada Pak. Modusnya PPJB juga gitu. Jadi PPJB itu saya tadi mengatakan banyak cara, banyak alasan, Pak. Sehingga saya meminta norma hukum PPJB itu diberikan makna, kalau mohon maaf istilahnya tadi pemaknaan, untuk PPJB yang mana gitu, Pak. Saya setuju dengan Pak Teo, itu PPJB lunas yang sesuai dengan rumusan di Mahkamah Agung. Hak kewajiban sudah lunas, ada bukti pembayaran, fisik dikuasai, selesai. Karena istilah PPJB makna itu tidak jelas menurut saya, Pak. Ya, Habib, kalau unsur-unsur itu harus dipenuhi yang dimaksud Mahkamah Agung, orang buat AJB nggak perlu pakai PPJB. Ya langsung saja AJB, ya kan? Pak. Kalau Mahkamah Agung itu dipenuhi, ya sama saja. Ngapa orang buat PPJB, AJB saja langsung. Baik, jadi kalau seperti itu lebih baik misalnya hasil keputusannya ya PPJB ditiadakan, kembali kepada kewenangan PPAT. Nanti Pak Hapendi sebagai ketua umum bisa menjelaskan. Jadi lebih baik kalau seperti itu, starting point BPHTB-nya pada saat ditandatangan AJB di hadapan PPAT, itu saya setuju. Kalau seperti ini memang gampang dengan yang saya berikan tadi. Jadi kalau misalnya PPJB itu harus lunas dan sesuai rumusan Mahkamah Agung, memang jadi gampang, Pak. Orang tidak akan dibuat di hadapan notaris, buat saja di bawah tangan ketika ada masalah, apa yang dilakukan? Karena saya pengalaman, gugat ke pengadilan, berdasarkan penetapan pengadilan, putusan daftarkan jadi, Pak. Banyak, Pak, caranya. Itu sebenarnya maknanya di praktek banyak. Jadi kalau saya lebih setuju, kalau memang mau ditegaskan, starting point pasal 49A ini, 49 itu adalah ketika dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Selesai, Pak. Kenapa para PPAT, mohon maaf, tidak akan membuat akta PPAT kalau semua pajak-pajak ini belum dibayar. Kalau membuat akta PPAT pajak belum dibayar, di sini ada Pak Hapendi, pasti akan dikenakan sanksi, ini PPAT tidak beres. Jadi kalau maknanya seperti itu, kalau mau tegas dan ekstrim, Pak. Tapi kalau